Pemirsa, dinamika politik jelang Pilkada tahun 2024 begitu menarik untuk dibahas. Jakarta sebagai mini etalase dari Indonesia menyajikan pergerakan politik yang begitu dinamis hingga beberapa plot twist jelang detik-detik akhir pendaftaran bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur untuk Pilkada tahun 2024. Hingga saat ini ada 3 bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur. Yang pertama yang diusung oleh Kimples, kemudian pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan dan juga 1 pasangan independen yang juga turut memeriahkan dan juga menyemarakan kontestasi Pilkada tahun 2024 di Provinsi Jakarta. Pemirsa, bersama saya Arif Rifai, inilah Sinpo Editorial para kompetitor Pilkada Jakarta. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat berita yang telah ditulis di laman Sinpo ID, tepatnya di rubrik bongkar terkait dengan para kompetitor Pilkada Jakarta. Pemirsa, sejumlah partai ini mendorong calon berkompetisi di daerah khusus Jakarta, termasuk pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono yang jauh-jauh hari ini sudah diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus atau Kimples. Selain itu ada pasangan independen yang muncul, yaitu Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana dari independen yang juga turut meramaikan kontestasi Pilkada tahun 2024. Selain itu, satu-satunya partai politik yang mengusung calon ada PDI Perjuangan yang secara mengejutkan mengusung Pramono Anung dan juga Rano Karno, sekaligus menepis harapan Anies Baswedan untuk maju dalam kontestasi Pilkada tahun 2024 di Provinsi Jakarta. Ini pada tanggal 28 Agustus 2024 lalu, ini pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur di Pilkada tahun 2024 di KPU DKI Jakarta. Pasangan ini mengusung tagline yakni Jakarta Baru, Jakarta Maju. Dan Ridwan Kamil ini mengatakan bahwa Jakarta ini harus dipenuhi dengan karya-karya yang imajinatif dan juga menghasilkan inovasi demi memajukan masyarakat. Sementara itu pemirsa, ini elemen of surprise justru ditunjukkan oleh PDI Perjuangan yang sebelumnya digadang-gadang akan mengusung Anies Baswedan, justru di detik-detik terakhir jelang pendaftaran atau jelang penutupan pendaftaran bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur, justru mencalonkan ataupun mendaftarkan Pramono Anung yang merupakan salah satu kader terbaiknya bersama dengan Rano Karno. Pencalonan Pramono Anung dan juga Rano Karno ini sekaligus memupus harapan dari Anies Baswedan untuk maju dalam kontestasi Pilkada tahun 2024 di Provinsi Jakarta. Padahal sebelumnya kita tahu Anies Baswedan ini merupakan salah satu tokoh yang digadang-gadang memiliki elektabilitas tertinggi dibanding dengan calon-calon lainnya. Selain pasangan ini, ada 1 pasangan yang merupakan pasangan independen yang juga turut memeriahkan Pilkada tahun 2024 di Provinsi Jakarta, yakni Pongrekun dan juga Kun Wardana yang sebelum pada saat pendaftaran waktu itu juga sempat menuai beberapa kontroversi terkait dengan kasus pencatutan beberapa NIK ataupun KTP dari pendukungnya. Namun memang saat ini KPU DKI Jakarta memutuskan bahwa keduanya atau pasangan ini dinyatakan lolos untuk ikut serta dalam Pilkada tahun 2024. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk membahas lebih mendalam terkait dengan para kompetitor di Pilkada DKI Jakarta bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda. Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda Putra. Mas Bayu, selamat pagi Mas. Pagi. Sehat Mas? Sehat. Mas Bayu, membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan dinamika politik jelang Pilkada tahun 2024, terutama melihat bagaimana dinamika politik yang terjadi di Jakarta. Ini menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas, mengingat Jakarta ini menjadi salah satu provinsi yang dinamika politiknya begitu plot twist. Kalau melihat dinamika politik di Jakarta jelang Pilkada tahun 2024 ini dari kacamata Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Ya, ini dinamikanya sangat menarik ya, karena memang Jakarta sendiri kita kenal sebagai sebuah miniaturnya Indonesia, karena Jakarta itu kota yang plural, terdiri dari berbagai macam suku dan ras, dan itu kemudian mereka berkontestasi untuk merebut hati masyarakat Jakarta khususnya. Meskipun Jakarta pada akhirnya nanti ketika presiden terpilih yang baru itu menjabat, Jakarta statusnya udah bukan ibu kota, tapi dominasi
warga jumlahnya itu masih tetap paling banyak masih ada di Jakarta sampai sekitar 5 tahun ke depan. Dan ini tentunya masih menjadi sebuah pilkada yang sangat-sangat seksi untuk diperebutkan. Dan terakhir update-nya itu kita lihat ya semacam kayak perang bintang ya. Karena cukup ramai juga yang pada akhirnya mengisi calon-calon yang maju pada kontestasi pilkada. Sebutlah di situ ada nama Ridwan Kamil Suswono yang kita juga tidak menyangka-nyangka ternyata Ridwan Kamil yang memang sudah sebelum-sebelumnya dibicarakan akan majunya dengan siapa belum tahu, ternyata ada Suswono. Nah, ini Suswono juga dari PKS, which is itu juga akhirnya menambah sebuah komposisi koalisi Indonesia Maju menjadi koalisi Indonesia Maju Plus, ada plusnya nih. Nah, terus selanjutnya dari yang kubu satunya lagi itu PDI sendirian berdasarkan putusan MK yang kemarin itu dia mengusung kadernya sendiri, akhirnya PDI mengusung kader sendiri yang terdiri dari Pramono Anung. Nah, ini juga sangat-sangat plot twist sekali kan, ternyata dari Menteri Sekretariat Menteri Sekretariat Kabinet terus tiba-tiba maju jadi gubernur. Nah, ini juga cukup seru juga karena nanti di situ ada pertemuan antara Ridwan Kamil, Suswono, lawannya ada Pramono sama Rano Karno. Nah, Rano Karno juga cukup diperhitungkan juga karena memang ya dia juga bukan orang baru di Jakarta juga. Kita malah kelahiran tahun 90-an pun banyak yang kenal siapa Rano Karno. Apalagi ini sesuai dengan cerita-ceritanya ketika dia waktu masih memerankan sebagai seorang sidul kan gitu kan. Nah, ini romansa-romansa itu yang tentunya bakal ditimbulkan. Selain ada dua paslon ini, ada juga paslon dari independen, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Ini yang tentunya bakal jadi kuda hitam di antara dua paslon yang saat ini bakal berlaga. Dan ini bakal kita pantau terus ya, karena memang menjadi salah satu pilkada yang menarik, walaupun di sejumlah daerah lain juga ada yang menarik juga, termasuk di Banten dan sebagainya, Jawa Barat. Tapi Jakarta akan menjadi sebuah fokus yang kita akan terus pantau bagaimana dinamikanya ya. Mas, kalau tadi dijelaskan ada plot twist yang terjadi jelang pendaftaran bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur di Jakarta ini. Yang pertama tadi terkait dengan pembentukan Kim Plus, di mana kita tahu sebelumnya PKS ini berada di kubu yang berbeda dengan Kim, di mana awalnya mereka akan menyalonkan Anies Baswedan, kemudian di akhir-akhir kemudian merapat ke Kim Plus dan ternyata kadernya justru menjadi wakil dari Ridwan Kamil. Melihat ini, Mas? Ya, Sinpo ID melihat ini sebuah tawaran yang mungkin tidak bisa disia-siakan oleh PKS sendiri ya. Mengingat PKS itu punya kans yang besar di Jakarta, sementara mereka ingin mengajukan kadernya sendiri, tapi belum ada yang dirasa cocok untuk maju. Akhirnya ketika Kim datang dan itu menawarkan bagaimana kalau seandainya bergabung, tapi kalian jadi wagubnya, nah ini kan jadi sebuah opsi yang cukup menarik, sehingga akhirnya mau nggak mau opsi tersebut harus diambil dan ya terbitlah Ridwan Kamil Suswono seperti itu. Mas, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara untuk membahas bagaimana dinamika politik jelang pilkada, terutama di Provinsi Jakarta. Setelah pesan-pesan berikut ini, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari.
sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita di pagi hari ini, yakni terkait dengan kontestasi Pilkada tahun 2024 di Provinsi Jakarta. Mas, tadi sempat membahas lagi terkait dengan bagaimana plot twist jelang Pilkada tahun 2024 di Provinsi DKI Jakarta. Selain pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono ini, PDIP juga memberikan elemen of surprise di jelang akhir-akhir pendaftaran, di mana awalnya memang sempat digadang-gadang akan mengusung Anies Baswedan, namun di akhir mengumumkan bahwa kadernya yang kemudian dicalonkan sebagai bakal calon gubernur, yakni Pramono Anung. Melihat langkah yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, Mas. Ya, PDI sendiri sebuah partai yang idealis ya. Mereka juga punya nilai tawar yang tinggi yang semestinya calon yang akan diusungnya juga mempertimbangkan bagaimana posisi PDIP di Jakarta sendiri. Nah, ketika masuk nama Anies, dan Anies itu sempat juga melakukan komunikasi dengan kubu PDIP. Ini kan memang sempat ada sinyal-sinyal bahwasanya nantinya Anies bakalan maju dari PDIP. Tapi belakangan memang ada beberapa komunikasi yang tampaknya masih belum sejalan, sehingga mau nggak mau, iya, PDIP sebagai partai yang notabene memiliki suara yang cukup besar juga, baik itu secara nasional maupun di Jakarta, iya mereka juga punya kekuatan sendiri untuk mengusung. Terlebih yang sudah disahkan aturannya juga memang membolehkan PDIP untuk bisa mengusung calonnya sendiri, sehingga akhirnya disitulah PDIP memutuskan untuk memilih Pramono Anung dan Rano Karno. Dan Rano Karno juga bukan orang baru dalam dunia politik di DKI Jakarta. Tentunya metode-metode politiknya mengingat Ridwan Kamil ini punya track record yang cukup impresif ya di sosial media. Tentunya Rano Karno akan mencoba menghidupkan romansa-romansa orang-orang yang pernah nonton film-filmnya. Karena mengingat dia juga sudah lama mengklaim sebagai orang Betawi, terus juga apalagi dia menjadi salah satu ikon ya. Dan film-filmnya seperti Sidul itu kan jadi ikon untuk warga Betawi sendiri, yaitu yang tentunya nanti akan menjadi modal Rano maupun Pramono untuk bisa menyuarakan maupun mengkampanyekan brandingnya mereka di Jakarta, seperti itu. Mas, ini yang kemudian menjadi pertanyaan adalah langkah yang dilakukan oleh PDIP memilih Pramono Anung, sementara ada satu kader PDIP yang juga cukup tinggi dari segi elektabilitas di Jakarta ini, Ahok, yang sebelumnya juga oleh para pendukungnya juga digadang-gadang akan dimajukan, namun kemudian di akhir masa jelang pendaftaran justru Pramono Anung yang dipilih oleh PDIP. Ya, itu bukan cuma Ahok doang ya. Selain Ahok juga ada nama Risma yang belum sempat dipasangkan ketika istilahnya diuji di Jakarta. Tapi begini, Ahok ini juga sempat dibawa-bawa ke tempat-tempat lain untuk setidaknya diuji di sana bagaimana elektabilitasnya untuk kemudian di tempat lain. Dan memang sejauh ini
PDI punya beberapa nama yang sempat diuji di beberapa daerah untuk dilihat elektabilitasnya. Cuma nama Ahok kenapa tidak dipilih menjadi gubernur? Mungkin ada sejumlah pertimbangan yang pada akhirnya membuat PDIP menjatuhkan pilihan terhadap Pramono Anung. Dan Pramono mungkin dalam proses pertimbangannya adalah salah satu opsi yang paling aman untuk diambil PDIP agar bisa memajukan paslon sendiri. Mengingat kalau seandainya Ahok itu kan waktu Pilkada 2017 itu ada beberapa warga yang memang masih ada lukanya pada momen tersebut. Nah, kalau momentumnya nanti Ahok dimajukan lagi dan isunya bakal diserang dengan isu yang sama, tentunya ada resiko-resiko yang sangat-sangat besar untuk kemudian dibebankan kepada PDIP. Makanya ada pertimbangan khusus sehingga akhirnya keluarlah nama Pramono Anung dan Rano Karno. Begitupun nama Anies Baswedan. Anies Baswedan juga sempat hampir digadang-gadang maju dari PDIP. Cuma ada kesepakatan-kesepakatan mungkin yang belum sejalan dengan PDIP. Mungkin entah itu kesamaan visi misi ataupun kesamaan cara berpandangan soal politik di Jakarta, sehingga akhirnya mau nggak mau ya PDIP sebagai partai yang cukup kuat di Jakarta juga mengusung kadernya sendiri seperti itu. Mas, kalau kita melihat peta kekuatan politik di Jakarta antara dua pasangan ini terlebih dahulu, antara yang diusung oleh Kim Plus dan juga yang diusung oleh PDIP, Ridwan Kamil Suswono dan juga Pramono Anung Rano Karno. Kalau dua pasang ini dari segi kekuatan, Mas, apakah memang Pramono Anung dan juga Rano Karno ini mampu mengimbangi mayoritas suara yang ada di DPRD Jakarta yang dimiliki oleh pengusung dari Ridwan Kamil dan juga Suswono ini, Mas? Ya, segala kemungkinan itu masih bisa terjadi ya, mengingat prosesnya sejauh ini masih tahap pendaftaran. Tapi kalau seandainya kita lihat dari komposisi partainya, 12 partai yang ada di kubu Kim Plus ini untuk mengusung Ridwan Kamil dan Suswono tentu jauh lebih diuntungkan ketimbang posisi PDIP. Mengingat PDIP di situ single factor, sementara yang ini tuh ada 12 partai dan ini juga bakal menjadi sebuah perang yang cukup seru juga ya untuk kita perhatikan lebih lanjutnya, mengingat nantinya bagaimana strategi Pramono Anung, which is itu juga dia pengalamannya sebagai seorang menteri terus kemudian jadi cagup. Ini dia mau melakukan strategi yang seperti apa? Ini yang akhirnya menjadi sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Kalau seandainya Ridwan Kamil, kita sudah tahu lah, dia pernah menjadi wali kota Bandung, untuk kemudian jadi gubernur Jawa Barat. Nah, tentunya ya nggak jauh beda dengan apa yang pernah mereka perbuat ketika sebelumnya menjabat di posisi-posisi tersebut. Sementara Pramono Anung kan kita belum tahu ketika dia menjadi kepala daerah apa yang bakal mereka sodorkan kepada masyarakat Jakarta. Dan tentunya ini masyarakat Jakarta setidaknya dalam momentum ini mereka punya opsi untuk bisa mempertimbangkan siapa sosok yang layak untuk menduduki posisi DKI 1 seperti itu. Mas, kalau kita melihat hasil survei elektabilitas beberapa tokoh-tokoh untuk pemimpin Jakarta, memang selama ini nama Anies Baswedan itu berada di urutan atas. Kalau kita melihat suara yang nantinya ditinggalkan oleh Anies Baswedan, kalaupun memang Anies Baswedan nanti tidak jadi maju dalam kontestasi Pilkada 2024, kemungkinan suara dari pendukung Anies Baswedan larinya kemana, Mas? Apakah ke Ridwan Kamil atau ke Pramono Anung atau justru ke pasangan independen ini, Mas, kalau dari kacamata Sinpo ID? Yang paling realistis suara para pendukung Anies ini sejauh ini akan terbagi merata di antara mereka bertiga. Walaupun meski kita tahu di atas kertas PKS saat ini sudah merapat ke Kim Plus ya. Cuma kan tergantung nanti metode kampanye yang akan digencarkan para paslon-paslon ini kan. Mengingat Kim Plus ini juga mendukung seorang Ridwan Kamil yang itu di mana dia juga sudah pengalaman dengan sosial medianya, dan Jakarta juga kota yang plural yang juga terdiri dari banyak anak-anak muda dan mereka melek media sosial. Tinggal tergantung siapa yang bisa memikat makin banyak para pemilih muda khususnya untuk kemudian bisa memilih
menentukan pilihannya siapa yang layak di DKI 1 seperti itu. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan kontestasi Pilkada tahun 2024 di Provinsi Jakarta. Mas, kalau kita melihat bagaimana dinamika politik di Jakarta ini, yang menarik adalah hadirnya calon independen, di mana ada nama Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana. Kalau Sinpo ID melihat pasangan independen ini, Mas, dari segi latar belakang dan lain sebagainya, kemudian tiba-tiba muncul, dan kemarin sempat ada sedikit kontroversi dibalik dengan kelolosan dari pasangan independen ini. Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Ya, ini adalah sebuah dinamika politik yang berjalan apa adanya ya di Indonesia. Ya, Sinpo ID juga mencatat beberapa sejumlah kontroversi yang terjadi, mengingat di situ ternyata ada beberapa laporan-laporan yang diterima oleh Gakumdu, di mana itu ada sekitar hampir 70-an laporan yang mengatakan bahwasanya pasangan Dharma Pongrekun ini mencatut KTP para pendukungnya. Nah, ini yang pada akhirnya menjadi sebuah catatan sendiri. Tapi sejauh ini Sinpo ID juga melihat bagaimana proses hukum yang berjalan, mengingat di situ juga sudah dilaporkan dari sentra Gakumdunya ke aparat penegak hukum untuk kemudian diputuskan bahwasanya belum terjadi pelanggaran, dan sehingga akhirnya kewenangannya balik lagi ke KPU apakah akan memutuskan pasangan ini layak untuk ikut pilkada atau tidak. Nah, sejauh ini memang kontroversi itu kita coba gambarkan, kita coba sampaikan kepada masyarakat untuk secara objektif bagaimana prosesnya, dan kita juga mencoba terus mengupdate. Dan memang sebagai, kalau kita lihat lagi ya, ini kan paslonnya jadi ada 3 kalau seandainya dari independen. Secara nggak langsung masyarakat Jakarta punya opsi yang lebih banyak untuk bisa memilih siapa yang akan mereka tunjuk menjadi pemimpin di Jakarta. Mengingat proses Jakarta nanti bukan ditinggal ya, berubah status yang tadinya jadi dari ibu kota untuk kemudian menjadi sebuah daerah khusus.
Ini yang akhirnya harus menjadi pertimbangan bagaimana warga Jakarta bisa melihat proses pilkada ini untuk kemudian bisa punya opsi-opsi yang banyak agar bisa punya pilihan yang lebih baik lagi untuk Jakarta tentunya, seperti itu. Jadi hadirnya calon independen ini justru turut meramaikan dan juga menyemarakan proses demokrasi Pilkada 2024 di Jakarta ini, Mas ya. Sekali lagi yang menjadi catatan itu bukan hanya sekedar sosok ya, tapi program apa yang mereka tawarkan. Mengingat ini ada tiga paslon, dan tiga paslon ini tentunya punya program masing-masing, which is itu juga programnya nanti apakah akan bisa mengakomodir kepentingan masyarakat Jakarta atau tidak, itu mereka yang akan memilih. Oleh karenanya Sinpo ID akan mencoba untuk memberikan sebuah gambaran, sebuah informasi kepada masyarakat bagaimana masing-masing paslon ini akan menjabarkan program-programnya mereka untuk kemudian menjadi pertimbangan sendiri buat warga Jakarta siapa yang akan dipilih, seperti itu. Berbicara terkait program, Mas, ini untuk pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono ini juga sudah meluncurkan satu jargon terkait dengan Jakarta Baru, Jakarta Maju, dan memang Ridwan Kamil ini bukan orang baru di dunia politik. Bagaimana kiprahnya dari Bandung kemudian di Jawa Barat itu sudah cukup melalang buana. Kalau melihat nantinya program yang akan dibawa oleh Ridwan Kamil khususnya di Jakarta, Mas. Ya, kita lihat Ridwan Kamil ini menjadi salah satu yang paling progresif untuk mengedepankan apa program yang akan ditawarkan kepada masyarakat ya. Ini bukan semata-mata Sinpo ID hanya melihat sosok Ridwan Kamil dan Suswono doang gitu. Yang lain nggak dilirik, enggak. Karena memang sejauh ini sampai pada hari ini memang baru Ridwan Kamil, Suswono yang sudah menjual bagaimana program yang akan mereka sampaikan kepada masyarakat. Dan itu tagline-nya nggak jauh-jauh beda juga sama Koalisi Indonesia Maju. Jadi Jakarta Baru, Jakarta Maju. Ini yang tentunya menjadi sebuah jargon sendiri yang untuk kemudian bisa menjadi preferensi lah buat masyarakat Jakarta. Untuk paslon-paslon lain tentunya Sinpo ID akan melihat lebih jauh lagi bagaimana prosesnya mereka akan mengeluarkan jargon apa maupun program-program yang akan diajukan itu seperti apa, tentu akan kita sampaikan nanti. Karena memang ini prosesnya masih berjalan dan baru selesai pendaftaran kemarin. Nanti bagaimana dinamikanya tentu akan kita sampaikan secara objektif dan gamblang kepada masyarakat, seperti itu. Mas, ini yang juga menarik adalah bagaimana hubungan antara Kim dengan PKS yang bukan hanya mesra di Jakarta, di mana di Jawa Barat ini juga Kim mengajukan Ahmad Saihu yang juga berasal dari PKS untuk maju sebagai calon gubernur. Kalau catatan Sinpo ID, Mas. Ya, berarti secara nggak langsung kita melihat dinamika Koalisi Indonesia Maju ini tidak bisa dikatakan tidak baper dengan hasil Pilpres yang kemarin. Sekalipun mereka itu ketika Pilpres bermusuhan dengan diserang dengan berbagai macam isu sedemikian rupa, tapi ketika itu selesai mereka lepas baju Pilpresnya untuk kemudian menggunakan baju pilkada yang baru dan menggayat siapapun yang bersedia untuk bergabung. Dan ini cukup sangat kita bisa angkat topi lah dengan cara bersikap seperti ini. Ini cukup dewasa juga ya untuk dunia politik dalam negeri, mengingat tidak melulu harus berlawanan untuk kemudian terus-terusan bermusuhan, sementara tujuannya sama, yaitu sama-sama memajukan daerah yang akan mereka usungkan seperti itu. Dan kita berharap di sejumlah daerah yang lain juga nantinya pilkada yang di sana ketika gelarannya sudah selesai tidak ada lagi gondok-gondokan, tidak ada lagi baper-baperan, untuk kemudian bersama-sama untuk bersatu membangun daerah masing-masing, seperti itu. Mas, ini kembali lagi ke Jakarta, Mas, terkait dengan pasangan dari yang diusung oleh PDIP, ada Pramono Anung dan juga Rano Karno. Meski memang ini hanya diusung oleh satu partai, yang di PDIP, namun ada sosok Rano Karno yang memang dari awal sudah membranding dirinya adalah anak Betawi, anak asli Jakarta. Dan seberapa kuat sosok Rano Karno ini di Jakarta, Mas? Mengingat memang mungkin Rano Karno memang sudah pernah berpengalaman di daerah lain, tapi ini di Jakarta baru pertama, namun dengan background dia yang berbranding dia dengan anak Betawi, anak Jakarta,
seberapa kuat nantinya untuk berkontestasi dan juga memberikan suara untuk pasangan ini, Mas? Nah, Rano Karno ini kalau kita lihat sosoknya ini, dia tentunya akan menjadikan, mengingat dia sebelumnya berkiprah di Banten ya, dia tentunya akan menjadikan Banten itu jadi etalase politiknya untuk bagaimana kemudian masyarakat di Jakarta ditawarkan dengan program-program yang sudah pernah dia jalankan di Banten tentunya. Dan ini dipadukan dengan seorang Pramono Anung, which is itu juga kita masih menanti-nantikan program apa yang ingin ditawarkan seorang Pramono kepada masyarakat. Dan tentunya ya kita harap bisa ada elemen of surprise lagi agar kemudian masyarakat Jakarta bisa punya banyak opsi selain Jakarta Baru, Jakarta Maju, program apa lagi nih dari Pramono dan Rano dan kemudian Dharma dan Kun, ya seperti itu, Mas. Mas, ini menarik sekali kalau kita berbicara terkait dengan dinamika politik khususnya di Jakarta. Namun sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Mungkin sebelum kita menutup dialog kita dan juga perbincangan kita di pagi hari ini, ada closing statement yang ingin disampaikan, Mas? Ya, Sinpo ID berharap proses jalannya pilkada ini bisa berjalan lancar, sama seperti Pilpres kemarin bisa berjalan dengan baik, untuk kemudian masyarakat akhirnya memilih sesuai hati nurani mereka dan kemudian memiliki pemimpin yang bisa setidaknya mengakomodir mimpi-mimpi para masyarakat di masing-masing daerah seperti itu. Terima kasih Mas Bayu sudah hadir dan juga berbincang di Sinpo Editorial menyapa pemirsa Sinpo TV, dan juga pemirsa terima kasih sudah menyaksikan kami dari awal sampai akhir. Seperti yang kita bahas tadi bahwasanya dinamika politik ini begitu dinamis dan Jakarta memberikan ada 3 opsi. Sampai sejauh ini memang ada 3 opsi yang diberikan untuk masyarakat nanti memilih sebagai pemimpin Jakarta, dan kita berharap semua berjalan dengan lancar, berjalan dengan mestinya. Siapapun nanti yang akan memimpin Jakarta khususnya bisa membawa Jakarta menjadi lebih maju lagi. Saya Alfi Fai, terima kasih, sampai jumpa.